Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan coba bahas tentang rangkaian listrik. Nah, yang pertama kita tahu bahwa rangkaian listrik itu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dicirikan dengan apa? Bahwa dia itu rangkaiannya lurus saja, tidak ada cabang. Sehingga dia itu sesuai dengan hukum Kirchhoff, nilai arusnya akan tetap sama pada hambatan manapun dengan nilai arus total, karena tidak harus dibagi-bagi. Tetapi nilai tegangannya itu harus dibagi-bagi tergantung besar dari hambatannya untuk mencapai dari tegangan total. Lalu bagaimana dengan hambatan total? Hambatan totalnya adalah jumlah dari hambatan yang ada. Di sini berarti R1 ditambah R2 karena di sini hanya ada 2 hambatan. Tapi bisa sampai R10 pun bisa, tergantung dari jumlah hambatan yang disusun secara seri. Nah, untuk rangkaian paralel itu berarti dia ada cabang pertama, cabang kedua. Maka nilai arusnya harus dibagi pada cabang pertama dengan cabang kedua, sehingga bisa menghasilkan arus total. Nilainya harus sama, arus masuk sama dengan arus yang keluar. Tetapi nilai tegangannya dia itu tidak harus dibagi-bagi, dan nilai hambatan adalah 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Untuk mengingat kita harus menjumlah atau 1/, kalau paralel itu P, paralel berarti per. Jadi ingat ya bahwa paralel adalah 1/R total atau 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 atau sampai R berapapun mana yang disusun secara paralel. Nah, di sini pada gambar ini untuk yang berwarna biru ini, kabel yang berwarna biru, ia disusun secara seri. Kita bisa mengamati bahwa ada baterai sebagai sumber tegangan dengan ada lampu 1, 2, hambatan pertama, hambatan kedua, dia disusun secara seri tanpa ada cabang apapun. Sedangkan untuk yang gambar ini, maka dia disusun secara paralel karena dari tegangan atau dari sumber tegangan ini, maka dia dicabangkan ke cabang pertama dan dicabangkan ke cabang kedua. Karena ada seri dan ada paralel, maka rangkaian ini disebut dengan rangkaian campuran. Nah, selanjutnya apa sih perbandingan rangkaian seri dan rangkaian paralel? Lebih untung mana kita menggunakan seri atau paralel? Ternyata untuk rangkaian seri memiliki keuntungan butuh sedikit kabel karena dia nggak harus nyabang-nyabang. Hemat daya baterainya. Kekurangannya satu lampu mati, semua mati. Di sini kelihatan saat dimatikan satu mati, semua mati. Nyalanya lebih terang dan bisa berbeda-beda, makin panjang makin redup. Jadi kalau lampunya sedikit ya dia terang, kalau lampunya banyak dia redup. Sedangkan untuk rangkaian paralel, keuntungannya semua lampu terangnya sama. Jika satu lampu mati, tidak semua ikut mati. Di sini ada yang ini misalnya ini hidup 1, 3 dan 5 hidup, maka 2 dan 4 mati, 2, 4, 6 mati nggak masalah. Ya, karena disusun secara paralel. Jadi rangkaian di rumah kita itu menggunakan rangkaian secara paralel. Kekurangannya apa? Kabelnya otomatis lebih banyak dan baterainya akan lebih boros. Kita coba bahas untuk yang contoh soal pertama. Di sini ada 4 buah hambatan, masing-masing besarnya 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm dan 6 ohm. Disusun secara seri seperti pada gambar di sebelah kiri ini. Dengan nilai tegangannya adalah 30 volt. Yang ditanya adalah hambatan total dan nilai arus. Hambatan adalah R, karena dia seri berarti RS. Arus listrik pada rangkaian berarti dia adalah I. Nah, karena dia seri, maka kita bisa tulis rumusnya adalah RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan ditambah dengan R4 karena hambatannya ada 4. Kita masukkan nilai R1 adalah 2, nilai R2 adalah 3, nilai dari R3 adalah 4, dan nilai dari R4 adalah 6. 2 tambah 3 adalah 5, 5 tambah 4 adalah 9, 9 tambah 6 adalah 15 ohm. Ini untuk jawaban yang A. Nah, untuk yang B, nilai arus, kita tahu bahwa jika ada tegangan
ada arus dan ada hambatan, maka kita bisa menggunakan rumus V sama dengan I kali R atau VIR gitu ya. V-nya berapa? V-nya adalah 30. I-nya kita belum tahu karena dia ditanya, dan R-nya yang kita pakai adalah 15 ohm dari R total yang sudah kita cari. Nah, di sini berarti I sama dengan 30 dibagi 15 menghasilkan angka 2 ampere. Nah, di sini berarti nilai arus pada rangkaian ini nilainya adalah 2 ampere. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua, 3 buah hambatan masing-masing besarnya adalah 2 ohm, 3 ohm, dan 6 ohm dirangkai secara paralel seperti pada gambar dengan kuat arus yang masuk sebesar 18 ampere. Ini ada I 18 ampere. Tentukan hambatan total, berarti R paralel karena dia disusun secara paralel, dan tegangan yang melalui rangkaian karena tegangan berarti dia adalah V. Nah, yang pertama kita cari adalah hambatan. Janjinya kalau paralel kita menggunakan rumus 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3 karena ada 3 buah hambatan. Berarti 1 per 2 ditambah 1 per 3 pada hambatan kedua dan ditambah dengan 1 per 6. Kemudian kita samakan penyebutnya 2, 3, dan 6 berarti penyebutnya adalah 6. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3 plus 6 dibagi 3 adalah 2 dan 6 dibagi 6 adalah 1. Nah, di sini menghasilkan angka 3 ditambah 2 tambah 1, 6. 6 per 6 sama dengan 1 per Rp. Nah, di sini saya tulis lagi 1 per Rp sama dengan 6 per 6. Sini kita kalikan silang, berarti 6 Rp sama dengan 6, berarti Rp sama dengan 6 per 6 atau 1. Jadi hati-hati saat mencari nilai paralel itu di sini masih 1 per, sedangkan yang kita cari adalah nilai paralelnya. Jadi jangan lupa dibalik. Sini adalah 1 ohm. Nah, ada R, ada I, ada V, berarti kita bisa menggunakan V sama dengan I kali R. I-nya adalah 18 dan R-nya adalah 1. Berarti tegangannya adalah 18 kali 1, 18 volt. Oke, selanjutnya adalah contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai kuat arus dalam rangkaian. Ini di sini contohnya rangkaiannya berupa rangkaian campuran. Kalau saya kasih di sini R1, di sini adalah R2, di sini adalah R3, berarti kita bisa tahu serinya ada di mana? Ada di R1, ada di R3, sedangkan paralel ada di R1 dan 2. Nah, hati-hati di sini dia ada R kecil. Apa R kecil? R kecil itu adalah hambatan dalam. Jadi setiap sumber tegangan itu memiliki hambatan dalam, tetapi karena nilainya sangat kecil, kadang seperti pada contoh soal pertama dan kedua dia itu diabaikan. Dan di sini nilai hambatan dalamnya adalah 0,4 ohm. Nah, saat nilai hambatan dalamnya itu tidak diabaikan, maka kita bisa menggunakan rumus I sama dengan GGL-nya atau V-nya dibagi dengan R ditambah dengan R kecil. Jadi R total ditambah dengan R dari hambatan dalam. Nah, di sini GGL-nya kita bisa menggunakan V-nya ya. Selanjutnya kita berarti ngitung R paralel dulu atau R total. R total terdiri dari L paralel dan R seri. Kita ke R paralel, 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kita masukkan R1 nilainya adalah 9 dan R2 1 per 9 dan R2 adalah 1 per 6. Ada 9 dan 6, kita bisa menggunakan penyebut 18. 18 dibagi 9 adalah 2 dan 18 dibagi 6 adalah 3. Nah, di sini berarti
ada 5/18, 1/Rp. Berarti kita harus balik dulu. 1/Rp sama dengan 5/18, maka nilai dari 5Rp kita kali silang ya, sama dengan 18 kali 1. Berarti nilai Rp sama dengan 18/5, 3,6 ohm. Di sini kan 15 dibagi dengan 5 adalah 3, sisanya 3/5 adalah 0,6. Nah, setelah itu kita cari R seri. R serinya adalah tadi R3 kan, R serinya adalah R3, nilainya adalah 1 ohm. Berarti di sini kita bisa tahu R total adalah R seri ditambah dengan R paralel. R serinya adalah 1 dan R paralelnya adalah 3,6, maka hambatan totalnya adalah 4,6 ohm. Nah, setelah itu kita hitung deh arusnya. I sama dengan tegangannya dibagi dengan hambatan rangkaian, hambatan luar ditambah hambatan dalam. Di sini ada 10 volt dibagi dengan, kita dapat tadi 4,6 dan hambatan dalamnya adalah 0,4. Berarti 10 dibagi dengan 4,6 tambah 0,4 hasilnya adalah 5. 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2 ampere. Sudah selesai untuk soal ini. Di sini ada soal yang harus kalian kerjakan. Tentukan hambatan totalnya. Kita tahu nih disusun secara seri, berarti tinggal dijumlah saja. Nomor 2, ini disusun secara paralel, berarti pakai 1/R1 sampai 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Ingat, penyebutnya harus disamakan. Yang ketiga, soal nomor 3 masih seri, jadi tinggal dijumlah. Untuk soal nomor 4 masih paralel, berarti 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. 4, 3, dan 2, berarti penyebut yang paling pas adalah 12. Soal nomor 5, tentukan nilai tegangan dalam rangkaian. Nah, berarti karena tidak ada tegangan dalam atau tegangan dalamnya diabaikan, yang pertama kita cari adalah seperti contoh yang kedua tadi, kita cari nilai hambatan paralelnya dulu. Ada arus, maka selanjutnya kita pakai rumus V sama dengan I kali R. I-nya 18 dan R-nya harus kita cari dulu 6, 3, 2 dengan nilai hambatan itu, maka bisa penyebutnya adalah 6. Soal yang ke-6 atau soal nomor 6, di sini yang ditanya adalah tegangan. Kita masih menggunakan rumus VIR. V sama dengan I dikali dengan R. Nah, R-nya harus dicari dulu. 1/Rp-nya berapa? Rp-nya berapa dari R1, R2, R3 yang disusun secara paralel. Untuk soal nomor 7, tentukan tegangan dalam rangkaian. Nah, di sini berarti kita cari R totalnya dulu. Ingat, hati-hati kalau di sini ada R1, R2 dan R3, berarti R1 dan R2 disusun secara paralel. Setelah ketemu paralelnya baru dijumlah dengan R2 yang disusun secara seri. Itu akan menemukan R total. Setelah R total ada I, berarti tinggal pakai VIR gitu ya. Untuk soal nomor 8. Soal nomor 8 sama dengan nomor 7. Cuman yang kita paralelin adalah dari R2 dan R3 dulu. Di sini ada 4 penyebutnya sudah sama, nggak masalah. Setelah ketemu R paralel, baru kita jumlah dengan R1 untuk menghasilkan R total. Terus kita pakai VIR deh, ada I-nya, ketemu deh tegangannya. Untuk soal nomor 9, di sini hampir sama ya tadi, cuman angkanya berbeda. Disusun secara paralel. Terus ada tegangan, berarti tinggal cari I. I-nya bisa ketemu. Ingat, paralel 1/Rp. Nah, untuk soal nomor 10, tentukan kuat arus dalam rangkaian. Ini gampang ya. Ini disusun secara seri, tinggal dijumlah. Berarti ketemu R total. Terus V sama dengan I kali R. V-nya kita punya, I-nya akan ketemu jika R-nya sudah ketemu.
Soal nomor 11, tentukan nilai kuat arus. Nah, kuat arus berarti kita hitung dulu ini paralel berapa, kemudian kita jumlah dengan R serinya. Bebas, kalian mau pakai R1-nya di mana nggak masalah, hasilnya akan sama saja. Terus di sini ada V-nya 12, berarti nanti pakai rumus VIR. Nomor 12, rangkaiannya seri, kita cari dulu nilai R serinya. Ada 6 nilai tegangannya, maka I-nya juga bisa ketemu dengan rumus VIR. Soal nomor 13, nah ini hati-hati, kita serikan dulu. 2 dengan 4 diserikan kan jadi 6. Setelah itu baru kita paralelin dengan yang 4 ini. Berarti nanti 1 per RP sama dengan 1 per 6 dari sini ditambah 1 per 4. Sehingga nanti ketemu nilai R totalnya itu menggunakan rumus RP. 1 per RP. Di sini ada tegangannya 6, maka nanti akan ketemu nilai dari arusnya. Untuk nomor yang 14, ini kita paralelin dulu 6 dengan 12, lalu kita serikan dengan hambatan yang pertama yaitu 2 ohm. Ada tegangan, berarti nanti bisa ketemu nilai dari arus. Untuk nomor 15, nomor 16 ya. Untuk nomor 16 tadi 15-nya kelewat. Untuk nomor 16 ini ternyata disusun secara paralel. Ada 9 ohm dan ada 6 ohm. Berarti penyebutnya bisa 18 ohm. Nah, di sini hati-hati ada GGL dan di sini ada hambatan dalam. Maka kita udah nggak bisa pakai VIR, kita harus pakai yang I sama dengan GGL tadi untuk contoh soal yang ketiga per R total dari R paralel ditambah dengan R kecil atau R hambatan dalam. Untuk soal nomor tadi ini berarti ini 15 dan ini 16-nya ini. 16-nya R1, R2 juga disusun secara paralel, ada R1-nya 6, R2-nya 4, berarti kita bisa pakai penyebutnya 12. Jadi nanti ketemu R paralel, kita masukkan rumus I sama dengan GGL per R paralel ditambah dengan R kecil. Nanti akan ketemu nilai kuat arusnya. Terus kita ke soal nomor 17. Soal nomor 17 di sini hati-hati, kita paralelin dulu 10 dengan 10, penyebutnya tetap 10. Habis itu kita serikan dengan yang 4. Setelah ketemu R total, baru kita masukkan I sama dengan GGL per R totalnya kita ketemu berapa ditambah dengan R kecil, sehingga bisa ketemu nilai kuat arus. Nomor 18 ini paralel, ada 2, ada 6, berarti penyebutnya nanti bisa 6. Setelah ketemu paralel, ada GGL, ada hambatan dalam, maka I sama dengan GGL per RP ditambah dengan R kecil. Soal nomor 19. Nah, hati-hati. Pertama kali yang harus kita cari di sini adalah rangkaiannya campuran ya. Tapi hambatan dalamnya kita nggak ada. Maka kita bisa pakai rumus VIR. Nah, di sini ini paralelin dulu. 4 dengan 4 diparalelin. Hasilnya berapa? Baru kita serikan dengan tegangan hambatan pertama dan hambatan yang ke-4. Jadi nanti ini pertama cari paralel, baru diserikan dengan ini dan ini. Kemudian ada V, berarti ketemu dengan rumus VIR. Dan soal yang terakhir, di sini rangkaiannya campuran, ada hambatan dalam, maka yang pertama yang dicari adalah paralel dari R1 dan R2. Kita bisa menggunakan penyebutnya 12 ya. Setelah itu kita serikan dengan R3. Setelah ketemu R total, maka kita bisa cari nilai kuat arus I sama dengan GGL dibagi R total tadi ditambah dengan R kecil. Oke, demikian.